Halo, perkenalkan, nama saya Susini Bulan. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau hukum perkembangan terhadap pendidikan. Manusia dalam kedudukannya sebagai peserta didik haruslah ditempa sebagai pribadi yang utuh, yakni manusia sebagai kesatuan sifat makhluk hidup individu dan sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan yang harus menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan menuju akhirat. Pendidikan adalah upaya membentuk satu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan yang diinginkan dan kebiasaan sikapnya. Jadi, peserta didik tersebut akan dibantu oleh orang tua, orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang membawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkannya. Dalam mencapai kematangan perkembangan peserta didik, ternyata ada banyak prinsip-prinsip atau hukum yang ada dalam proses perkembangan tersebut. Prinsip tersebut harus dipahami oleh setiap pendidik ataupun pemimpin dalam pendidikan agar memudahkan pembentukan atau pematangan perkembangan yang dialami oleh peserta didik dan memudahkan pendidik atau pemimpin pendidikan dalam membuat kurikulum atau program pendidikan yang nantinya sesuai dengan peserta didik. Prinsip-prinsip atau hukum perkembangan. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur, sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah: yang pertama, perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania langsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Perkembangan fungsi pikir misalnya adalah tidak terpisahkan dengan perkembangan fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi motivasi, dan sebagainya, bahkan tidak terpisah dengan organ-organ jasmania. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama, belum tentu sama pula tingkat perkembangan yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. Dengan kata lain, senantiasa terdapat perbedaan-perbedaan individual dalam proses perkembangan anak-anak. Prinsip itu disebut juga dengan hukum tempo perkembangan. Yang ketiga, perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspek kelangsungan tidak konstan melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. Perkembangan kemampuan berbicara sebagai suatu bentuk perkembangan, misalnya pada suatu saat cepat memperoleh kata-kata baru beserta pengertiannya dalam waktu jangka singkat, pada saat yang lain sebaliknya dalam waktu yang lebih lama hanya mendapat penambahan sedikit ataupun tidak mendapatkan kosakata yang lain lagi. Prinsip ini juga disebut dengan hukum irama perkembangan. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu.
Prinsip itu menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya, perkembangan kecakapan berjalan dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, selanjutnya sendiri tanpa berpegangan, melangkah sambil jauh, sambil melangkah, dan berjalan seperti biasa. Yang kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan adalah sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini disebut juga dengan hukum kontinuitas perkembangan. Yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna. Dengan prinsip ini dapat dicontohkan bahwa perkembangan kesinambungan berjalan akan berkorelasi dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot, syaraf-syaraf, tulang kaki yang sebagainya. Prinsip ini dipandang sebagai hukum korelasi perkembangan. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas yang dengan melalui proses berangsur-angsur semakin muncul perincian-perincian yang semakin beraneka ragam. Dengan kata lain, perkembangan ini disebut menuju diferensiasi. Oleh karena itu juga disebut dengan hukum diferensiasi. Dari prinsip-prinsip hukum perkembangan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa perkembangan itu memiliki prinsip-prinsip atau hukum yang menggambarkan secara umum bahwa perkembangan itu pastinya senantiasa mengalami seluruh poin-poin yang ada di dalam prinsip-prinsip hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum itu secara umum menggambarkan bahwa proses perkembangan itu terjadi secara teratur, sistematik, bertahap, dan tidak terjadi secara tiba-tiba serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian dijelaskan juga dengan prinsip perkembangan peserta didik bahwa setiap individu mengalami perkembangan yang berbeda dengan individu lainnya yang terjadi secara diferensiasi dan integrasi. Hubungan antara belajar dan perkembangan menyimpulkan bahwa kaitan antara belajar dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar melandasi sebagian besar dari perkembangan, yang sebagian besar meliputi perkembangan psikis atau mental dalam berbagai aspeknya. Sebagian kecil yaitu aspek pertumbuhan yang tidak tergantung pada usaha belajar walaupun meletakkan dasar bagi perkembangan psikis atau mental. Yang kedua, adanya tahap perkembangan tertentu berpengaruh terhadap apa yang dapat dipelajari dengan cara bagaimana harus dipelajari. Misalnya anak sebelum berusia 6 tahun biasanya dapat belajar berbicara 2 bahasa sekaligus dan belajar secara spontan dari lingkungannya yang mengajak dia berbicara 2 bahasa itu. Selanjutnya belajar semacam itu makin lama semakin sulit, sehingga pada umur 12 tahun ke atas anak harus belajar secara formal kalau ingin belajar berbicara dalam bahasa yang masih asing baginya. Meskipun belajar dengan rajin di sekolah, namun logatnya dalam berbicara asing itu sering berbeda dengan orang yang berbicara dalam bahasa itu sejak masih kecil. Belajar dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung. Belajar dan aspeknya.
Belajar berarti usaha yang dilakukan untuk mencapai tahap-tahap menuju arah kematangan dan perkembangan seorang individu, sementara perkembangan dalam aspek belajar merupakan proses berlangsung perubahan-perubahan dalam diri seorang dan membawa penyempurnaan dalam kepribadiannya untuk menjadi manusia yang insan kamil. Implikasi prinsip-prinsip atau hukum perkembangan terdapat pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahap-tahapnya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan yaitu yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya perubahan kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain sebagainya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitnya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa potensi otak manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya menurut 8% saja. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat tangan atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu. Tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Yang keempat itu implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang sesuai dengan cara yang baru akan dan tidak bisa digunakan menghasilkan penyelesaian yang unik terdapat persoalan. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, kooperatif, imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yang disebut keluarga. Ketika kecil, mulanya anak-anak hanya mempunyai hak saja. Di dalam rumah tangga, ia mempunyai hak untuk dipelihara dan dilindungi oleh orang tuanya. Namun lama-kelamaan keadaan itu berubah. Anak-anak yang pada mulanya hanya mempunyai hak saja, berangsur-angsur mempunyai kewajiban. Lingkungan sosial merupakan pengaruh
luar yang datang dari orang lain. Selain itu, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Yang keenam, implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan keadaan pada diri seorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkah lemah maupun pada tingkah yang luas. Emosi mempengaruhi cara belajar anak, yaitu pertama, menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Yang kedua, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Yang ketiga, emosi merupakan suatu bentuk komunikasi. Keempat, suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Yang ketujuh itu ialah implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selain berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, kemauan keras, berperas halus, dan sebagainya, termasuk pula keadaan moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dan hati sanubari anak-anak. Yang terakhir itu adalah implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-EQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ dan SQ saja. Kesimpulan, prinsip-prinsip atau hukum perkembangan terdapat pendidikan itu. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur. Hal tersebut diatur dalam prinsip-prinsip atau hukum perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangan. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis berkembang dan tingkah kematangan masing-masing. Yang keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antara individual dan kelompok tertentu. Yang kelima, proses perkembangan itu pada taraf awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antara bagian dan fungsi organisme. Yang keenam, dalam batas-batas pada peka, perkembangan atau pertumbuhan dapat tercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Yang ketujuh, laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat pada periode kanak-kanak daripada periode-periode berikutnya. Adanya keterkaitan antara belajar dan perkembangan sehingga terjalinlah implikasi prinsip perkembangan terdapat pendidikan. Di antaranya implikasi terdapat perkembangan biologis dan konseptual, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan kreativitas, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Dengan demikian, dengan adanya ciri-ciri perkembangan yang diatur dalam prinsip atau hukum perkembangan tersebut, masa selaku kepala sekolah atau guru haruslah menyelesaikan program pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.